Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA, khususnya yang akan mengikuti KSNK tahun 2022. Kita sekarang akan masuk ke latihan soal KSNK 2002 part 8 ya, tentang periode bandul fisis. Mengapa? Karena kalau kita setback kembali ke KSNK 2021, di situ keluar dua soal ya. Satu bandul fisis seperti soal ini, dan ini sudah saya bahas ya di pembahasan soal KSNK 2021 part 3, tetapi pakai metode Newton ya, yaitu rotasi, metode Newton untuk rotasi. Nah, kali ini untuk supaya mengingat kembali metode energi, saya akan menyelesaikannya dengan cara energi ya. Kalau Anda ingin tahu bagaimana cara Newton, silakan ditonton ya, sudah ada di YouTube ini pembahasan soal KSNK 2021 part 3. Nah, soal yang pertamanya pun muncul bandul tapi lebih sederhana ya. Di KSNK 2021 keluar dua-duanya. Ini adalah bandul matematis ya. Bandul matematis ya. Yaitu perbandingan energinya aja ketika panjang talinya dirubah. Jadi mudah, hanya tinggal membandingkan rumus ya. Seperti ini T 2pi akar L per G. Nanti Anda bandingkan, ternyata energi itu berbanding lurus dengan panjang tali. Kalau talinya makin panjang maka energinya makin panjang. Jadi sederhana soalnya ya. Bisa ditonton di di pembahasan KSK 2021 dua soal ya. Soal keduanya itu tentang ini. Yang cincin terangkat dari lantai. Jadi kalau Anda ingin tahu soal cincin terangkat dari lantai, itu ada di soal ini ya. Persiapan KSNK 2022. Silakan ditonton kalau belum ditonton ya. Nah, sekali ini kita akan jelaskan bandul fisis ya. Yang pertama soal yang KSK 2021 ini akan selesaikan dengan metode energi. Kemudian nomor 2 nanti kita akan buat soal OSP 2012. Kali ini saya akan pakai metode Torka karena diminta metode Torka. Nah, silakan Anda kerjakan dengan metode energi untuk pertanyaan D-nya ya. Pertanyaan D-nya nanti. Oke, saya cincin ya. Jadi pakai metode energi. Saya akan pakai metode energi. Di sini kalau Anda lihat sebuah cincin tipis. Jadi ini ada gambarnya cincin tipis bermasa M besar. Ya, jadi masanya itu M besar. Cincin tipis. Berjari-jari R. Jadi jari-jarinya itu R ya. Ini di gambar ini. Ini kalau ini titik pusatnya, cincin yang sebelum berosilasi ya. Ini titik pusatnya. Nah, ini jari-jarinya R. Ya, jadi R itu maksudnya dari ujung sini sampai ujung sini. Nah, itu R. Ya. Dari sini sampai sini. OP ya. Jadi R ini OP. Tuh. Dipasang pada titik O yang terletak di salah satu sisinya. Ya, jadi tidak ada di gambar. Jadi maksudnya dia porosnya bukan di pusat, tapi di salah satu sisinya. Taruhlah di sini. Ya. Taruhlah pada posisi vertikal ini, ditaruh di ujung sana, O. Ya. Ini porosnya. Jadi porosnya bukan di pusat tapi di sini. Jika akhirnya cincin tersebut disimpangkan. Jadi tadinya begini kan, kemudian saya simpangkan gitu kan. Nah, disimpangkan tuh. Ya. Disimpangkan dengan sudut theta ya. Jadi kalau Anda perhatikan sudutnya theta yang ini. Kalau dibesarkan tuh ini. Ini. Disimpangkan searah jarum jam. Ya, seperti gambar yang hijau ini. Nah, titik pusatnya udah geser. Sekarang titik pusatnya di P aksen ini kan. Ini. Sehingga kalau Anda gambar gaya yang bekerjanya berat mg-nya itu ke sini. Gaya gesek nggak ada ya, karena ini tergantung di udara. Gaya normal tidak ada, tegangan tali nggak ada. Jadi satu-satunya gaya yang bekerja pada piringan ini hanya gaya berat. Dan apa yang terjadi ketika dilepaskan? Ya, gaya berat ini akan berputar terhadap poros. Ingat, porosnya di sini. Bukan terhadap pusat massa, terhadap poros. Jadi porosnya di sini. Nah, di sini. Sementara dia di sini. Maka begitu dilepaskan dia akan berputar terhadap poros pusat ini. Jadi torsinya itu terhadap ini, jadi begini. Ini kan ada mg terhadap O. Jadi kalau kita gambar pakai tinta merah, torsinya begini. Ini yang menghasilkan alfa. Tapi kita
tidak cari dari torsi ya, tapi dari energi. Dan Anda sudah tahu ini posisi sembarang ya. Jadi ketika posisi sembarang, ketika ada alfa pasti ada omega. Nah, omeganya ini yang kita perlu untuk ngitung energi kinetik rotasi, ya kan? Oke, jadi dia akan osilasi. Ya. Akan osilasi seperti ini. Ya. Sudut simpangnya kecil, karena itu disebut di sini sudut osilasi kecilnya, ya. Frekuensi sudut osilasi kecil. Jadi maksudnya theta ini sudut kecil. Biasanya lebih kecil dari 10 derajat. Sehingga apa yang terjadi, sinus theta bisa kita dekati dengan theta. Jadi kalau ada sinus theta bisa kita dekati dengan theta. Itu maksudnya. Oke, pertama nanti kan kita pasti energi kinetik rotasi itu I omega kuadrat. Jadi kita harus menentukan momen inersia. Tapi terhadap poros ya, bukan terhadap pusat massa. Terhadap poros O ini. Ya, IO. Nah, momen inersia poros, metode sumbu sejajar adalah momen inersia terhadap pusat massa. Ini yang kita hafal. Ya. Ditambah MD kuadrat. D itu jarak dari poros ke pusat massa. Jadi kalau porosnya di sini, pusat massanya di sini, jaraknya itu R. Ya, jaraknya R. Jadi D ini sama dengan R. Sehingga momen inersia terhadap poros adalah cincin tipis. Ini kita bisa anggap silinder tipis ya. Silinder tipis berongga. Ya, silinder tipis berongga. Maka momen inersia terhadap pusat massa itu kalau untuk silinder tipis kan mr kuadrat. Kalau silinder pejal setengah mr kuadrat. Tapi ini silinder tipis mr kuadrat. Ditambah masanya ini M, D-nya R. Jadi mr kuadrat tambah mr kuadrat. Jadi momen inersia terhadap poros adalah 2 mr kuadrat. Itu yang pertama. Ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan konsep energi kan. Energi mekanik, tentu yang kita hitung energi mekanik di posisi P aksen ini ya. Ya, energi mekanik di posisi P aksen. Ini akan terdiri dari energi potensial pada posisi P aksen. Ya. Ditambah energi kinetik, tapi yang ada hanya rotasi ya. Tapi di P aksen. Dan yang ada hanya rotasi. Itu. Ya, posisi sembarang ini. P aksen ini posisi sembarang. Di mana kecepatan sudutnya omega. Dan Anda perhatikan, kalau kita menghitung frekuensi atau periode, tujuan kita itu persamaan ini kalau untuk rotasi. Gitu. Kalau untuk rotasi ini. Nah, gitu. Kalau translasi, tujuannya ini kan kemarin. Tetanya diganti X. Nah, kita tentu bukan ini. Karena kita hanya rotasi. Ya. Sekarang, nanti akan kita turunkan kan, tapi sebelum kita turunkan kita tulis dulu rumusnya. Ini energi mekanik ya. Nah, energi potensial di P aksen tentu kita bandingkan terhadap semula. Semula di P. Jadi P ini kita, pusat semula ini kita bikin sebagai acuan. Acuan energi potensial 0. Sehingga ketika dia ada di P aksen, maka dia punya ketinggian vertikal ini. Karena energi potensial itu ketinggian vertikal. Ya. Jadi MGH. MGH ditambah energi kinetik rotasi setengah I, porosnya di O, omega kuadrat begini. Oke. Ya. Sekarang kita lihat nanti kita turunkan kan. Anda sudah tahu nanti kalau turunan ya kayak kita masukkan dulu hanya, belum ya. MG. Nah, seperti kemarin hanya itu yang ini kan. Kalau Anda lihat ini R besar. Tapi ini segitiga siku-siku, ya. Dan segitiga ini kalau Anda perhatikan ini tuh R. Ya, karena pusatnya naik kan, ini R. Sehingga ini itu adalah R cos theta, yang ini. Yang ini nih yang saya tulis, ini R cos theta. Sehingga akibatnya H adalah R dikurangi R cos theta. Nah, itu kemarin sudah ya. Saya nggak akan ulang lagi. Sehingga hanya itu kita keluarkan R 1 kurang cos theta. Ya, jadi hanya ini adalah ini. R kali 1 min cos theta ya. Saya masukkan ya. Jadi energi mekanik sama dengan MG. Hanya saya masukkan ini. R kali 1 min cos theta. Ditambah setengah. I0-nya pun saya masukkan ya. I0-nya ini 2 mr kuadrat.
kemudian omega kuadrat. Oke. Jadi dari sini kita tahu bahwa kita akan turunkan yang fungsi waktu. Yang fungsi waktu itu kan energi mekanik. MGR tetap theta, cos theta ya. Kemudian tetap omega kuadrat. Nah, kita turunkan ya. Sebelum kita turunkan, kita coret dulu yang sama. Ini setengah, hilang. Ini massa, ini M maksudnya. Ya. M-nya juga hilang. Kemudian di sini ada R pangkat 1, hilang juga. Di sini R kuadratnya jadi R saja. Nah, seperti ini. Nah, turunan dari energi mekanik jelas 0, karena energi mekanik bilang tetap. Ya, ini G, masih ada G. Kurung, turunan dari 1 bilang tetap 0. Kemudian ini kemarin sudah turunannya min sin theta, jadi ini plus sin theta. Tapi karena ini adalah fungsi waktu, maka ini pakai theta titik. Seperti ini. Kemudian ini tambah, 2 hilang, M hilang, ini tinggal R. Kemudian ini turunannya pangkat turun, pangkat kurang 1, 2 kurang 1, 1. Ya, seperti ini. Tapi ini adalah fungsi waktu, sehingga harus dikalikan lagi dengan turunannya. Nah, seperti ini. Oke, nah seperti ini. Sekarang, kita tujuannya ini kan, theta ini tujuannya kalau saya tulis lagi. Theta titik 2 ditambah omega kuadrat theta sama dengan 0. Ini tujuan kita. Ya. Nah, ini pendekatan ya. Sin theta ini pendekatan nanti sama dengan theta. Ya, tadi sudah ini ya. Untuk sudut theta kecil, sin theta mendekati theta. Ini theta titik udah benar, nggak ada masalah. Ini G. Nah, ditambah 2R. Nah, ini ruas kanannya 0, di sini aja nanti 0. Nah, omega dengan omega ini nggak ada di tujuan ya, kecuali omega ini beda dengan omega ini ya. Ya. Jadi kita yang mau carinya theta. Jadi kita seperti ini. Jadi jangan ini biarkan aja, ini yang dirubah. Kalau kita punya perpindahan sudut theta, kita turunkan 1 kali itu omega. Ini. Jadi omega ini sama dengan turunan dari perpindahan sudut 1 kali. Jadi ini theta titik ini. Nah, kalau dalam bahasa theta, theta titik. Kemudian apa ini omega titik? Berarti omega diturunkan 1 kali lagi. Ya, ini adalah alpha. Ya, alpha itu adalah percepatan sudut, itu adalah kecepatan sudut diturunkan 1 kali. Tapi kalau diturunkan terhadap perpindahan sudut, dia 2 kali. Nah, jadi weight omega titik itu sama dengan theta titik 2. Jadi omega titik ini sama dengan theta titik 2. Nah, sehingga muncullah theta titik 2 ini. Oke? Jadi dengan demikian sekarang kita coret yang nggak perlu. Ini ada theta titik, ini ada theta titik. Karena di sini 0. Ya. Jadi kalau theta titik kita keluarkan nggak pengaruh. Jadi akhirnya kita bisa tulis seperti ini, tetanya dulu. Jadi ini saya tulis dulu ya di sini. 2R theta titik 2. Jadi ini. Ditambah G theta. Sama dengan 0. Nah, kemudian kalau mau cari omega kuadrat, theta titik 2-nya ini harus 1, berarti dibagi 2R. Ya, dibagi 2R. Sehingga ini menjadi theta titik 2, ini ditambah G per 2R, theta sama dengan 0. Maka inilah omega kuadrat itu. Ya, jadi omega kuadrat sama dengan G per 2R. Sehingga kita dapat omega sama dengan akar G per 2R. Ya. Yang ditanya bukan omega ya, tapi apa tadi? Periode ya. Frekuensi. Yang ditanya frekuensi. Omega itu 2πf. Sehingga kalau F berarti tinggal dibagi 2π. Ya, omega dibagi 2π. Jadi tinggal 1/2π akar G per 2R. Ya, inilah soal yang KSNK 2021 diselesaikan dengan metode energi. Kalau Anda ingin mempelajari bagaimana diselesaikan dengan metode Torka, silakan disaksikan saksikan di video saya sebelumnya ya. Pembahasan soal KSNK 2021 part 3. Sekarang kita ke soal nomor kedua ya. Supaya ada perbandingan dengan OSP 2012, diambilkan dari buku saya biasa itu, yang ini.
ya. Halaman 368 nomor 14. Latihan mandiri, ya. Sebuah piringan pejal, jadi ini tuh piringan pejal ini. Jadi penuh ini, ya, bukan kosong, ya. Jadi piringan pejal itu sama dengan silinder pejal, cakram, ya. Itu. I pusat masanya adalah setengah mr kuadrat, ya. Kalau tadi kan silinder berongga mr kuadrat, ini silinder pejal. Oke. Berjari-jari R. Jadi ini berjari-jari R. Berosilasi sekitar sumbu P. Nah, porosnya itu di P. Jadi ini porosnya di sini, bukan di pusat massa. Pusat massa itu ini, C ini. Ya, jadi disinilah gaya berat itu, gitu. Nah, porosnya di sini. Apa yang terjadi? Ya, dia akan osilasi, kan? Akan ada osilasi. Jadi kalau kita lihat kan dari sini dia ke sini, ya. Ini sudut theta kan, ya. Maka dia akan osilasi ke sini. Ya, mg. Jadi kalau kita dibuat dia theta, ini kan begini kan, dibuat theta. Apa yang terjadi? Dia akan osilasi kembali. Kenapa? Karena ada torsi pemulih mg terhadap p, ya. Jadi ini yang ditanya, torsi pemulih, gitu. Ya. Torsi pemulih terhadap poros p, ya kan? Torka besar ya dibilangnya. Jadi nggak usah arahnya, besarnya saja. Besar torka relatif terhadap titik p. Ketika piringan disimpangkan sebesar theta ini, ya. Sebesar theta. Oke. Jadi kalau dari sini torsi pemulih terhadap P besarnya, ya nggak apa-apa. Kalau Anda mau tahu ya topi itu tandanya negatif. Besar itu negatifnya nggak usah dibaca. Anda sudah tahu kan momen inersia kali alfa. Gitu. Tapi bukan ini yang ditanya. Penyebabnya. Kalau penyebabnya bukan ini kan. Penyebabnya itu adalah gaya. Ya, gaya kali lengan momen. Nah, gayanya apa? Mg pasti. Satu-satunya gaya yang bekerja di sana itu kan Mg. Nah, L ini kan lengan ya. Lengan itu kan dari poros ditarik tegak lurus gaya. Nah, ini kan gayanya. Ya. Jadi dari poros tarik tegak lurus lengan gaya. Dari gaya. Jadi ini lengannya itu ini. Nah, ini. Lengannya itu ini. Nah, ini. Ya, ini sama aja dengan ini. Ya. Sama dengan ini. Misalnya ini kita bikin CP1. Gitu, sama dengan ini. Jadi lengan momennya itu yang ini. Nah, ini lengan momennya itu. Ya, CP1. Nah, ini B diketahui. Ini theta, maka L itu di situ adalah, kalau Anda lihat L di situ adalah di depan theta ya, sinus B sin theta. Ya, jadi L ini adalah B sin theta. Ya, minus itu hanya menyatakan gaya pemulih. Jadi ini jawabnya ya. Kalau besar minusnya nggak perlu. Tapi nggak apa-apa ya. MGB sin theta. Nah, ini pertanyaan pertama. Ya karena itu kita selesaikan dengan torsi. Karena dia minta. Ini namanya esai berstruktur. Ya. Oke, pertanyaan A selesai. Pertanyaan B. Momen inersia rotasi terhadap sumbu rotasi P. Jadi dia tanya momen inersia rotasi terhadap sumbu rotasi P, terhadap poros. Momen inersia di P. Yang diketahui kan terhadap C ini. Maka IP ini adalah I pusat massa ditambah MD kuadrat. Ya. Ya. I pusat massanya setengah MR kuadrat, silinder pejal. Massanya M. D itu jarak dari poros ke pusat massa. Poros ini, pusat massa ini. Jadi jaraknya ini. PC, ya, jadi D itu PC. Di sini sama dengan B, MB kuadrat. Nah, seperti ini. Kalau kita mau keluarkan M misalnya, maka ini setengah R kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, selesai. Ya, itulah momen inersia terhadap poros. Kemudian yang C, torka menyebabkan percepatan sudut sekitar sumbu P. Itu tadi ya. Torka menyebabkan adanya alfa. Karena dia berputar terhadap poros ini kan. Nah, jadi terhadap poros ya, porosnya ini muternya itu di sini. Jadi ini ada gini lengan. Nah, begini momennya. Ya. Sehingga dia balik lagi ke posisi itu kan. Kalau kita simpangkan dari tadinya dia di sini kita simpangkan kan. Ke ada poros kembali. Nah,
turunkan persamaan gerak. Jadi yang ditanyakan tuh persamaan gerak dalam sudut theta dan percepatan sudut theta. Jadi maksudnya ada theta titik 2 persamaan geraknya itu. Nah itu yang tujuan kita tadi. Tujuan kita itu kan itu tadi ya. Theta titik ditambah omega kuadrat theta. Ya, sama dengan 0 kan biasanya. Ya, yang dia tanyakan bagaimana hubungan ini. Ya, tidak mesti sama dengan 0, terserah Anda nanti. Tapi selalu bisa kita buat 0. Oke. Karena itu kita akan menyamakan ya. Sigma torsi dulu, ya toh. Sigma torsi dulu kita samakan. Kalau tadi kita hitung dari asalnya, gaya kali lengan. Sekarang kita pakai hukum 2 Newton, ya toh. Sigma torsi itu adalah min I kali alfa. Nah, karena kita akan bentuk persamaan ini, jadi pasti kita harus pakai min ya. Sigma torsi. Ya. Jadi kalau kita lihat torsinya tadi sudah ya, torsi terhadap P, ini I terhadap P juga. Torsi terhadap P ini min. Jadi kalau ini kalau ini sudah min, ini nggak boleh lagi min. Ya. Jadi atau ini dihitung besarnya aja ya, dia hitung besarnya ya. Jadi sigma torsi di sini karena tidak boleh ada dua-duanya min, salah satu. Ya. Jadi kita masukin besarnya aja di sini, mg b sin theta. Karena kalau dua-duanya min nanti pindah ke sini jadi tandanya berlawanan, padahal tandanya harus sama kan. Ya, jadi ini sama dengan minus momen inersia P ini. Ya. M setengah R kuadrat ditambah B kuadrat. Inilah pakai hukum 2 Newton. Tentu hukum 2 Newton rotasi ya. Hukum 2 Newton rotasi. Bukan translasi. Kalau translasi kan sigma Fm kali A. Oke, alpha. Gitu. Alpha. Alpha itu Anda sudah tahu theta titik 2 kan. Karena bahasanya harus dinyatakan dalam theta titik 2. Ya. Alpha itu theta titik 2. Anda sudah tahu. Karena 2 kali diturunkan kan. Theta diturunkan sekali, omega diturunkan lagi baru alpha. Oke, sudah ada theta 2. Ini pendekatan. Ya, jadi sin theta mendekati theta karena sudutnya kecil. Ya. M dicoret dengan M. Nah. Terus ini kita pindahin ke sini kan. Jadi GB theta ini pindah ke sini tambah. Ini hilang sudah. Ditambah setengah R kuadrat ditambah B kuadrat theta titik 2 sama dengan 0. Nah sebetulnya jawaban seperti ini sudah benar. Karena dia kan hanya nyari turunkan persamaan gerak dalam sudut theta. Nah ini sudut theta. Dan percepatan sudut theta titik 2. Udah ini. Ini pun betul ya. Tapi kalau Anda mau bentuk seperti ini juga nggak ada masalah. Supaya kita bisa langsung hitung omeganya kan. Nah itu pertanyaan D. Ya, pertanyaan D. Ketika piringan disimpangkan dengan sudut theta sangat kecil, sehingga piringan bergerak mendekati gerak osilasi harmonik sederhana, berapakah periode osilasinya? Gitu ya. Berapakah periode osilasinya? Oke, jadi dari sini kita ke D langsung ke. Maka ini harus 1 ya. Kalau saya salin lagi ini di depan ya. Setengah R kuadrat ditambah B kuadrat theta titik 2 ditambah GB theta sama dengan 0. Ini harus 1. Berarti kita harus bagi dengan, ya dibagi ya bukan dikali, setengah R kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga ini hilang tinggal 1. Jadi ini theta titik 2 ditambah GB dibagi ini. GB dibagi setengah R kuadrat ditambah B kuadrat kali theta sama dengan 0. Nah, kita ditanya apa tadi? Periode osilasi. Ya omega. Ini omega kuadrat kan? Ya. Omega kuadrat. Jadi omega kuadrat sama dengan ini. Berarti omeganya sama dengan akar GB per setengah R kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Kalau Anda nggak suka setengah, dikalikan 2 aja. Ya, pembilang kalikan 2, penyebut kalikan 2. Maka omeganya sama dengan akar. Biasanya gitu ya, karena ini pecahan dalam pecahan kan nggak enak. Jadi ini 2GB per R kuadrat. Ya.
ditambah, tapi hati-hati, ini dikali 2, ini juga dikali 2. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai ya. Ya. Jadi kalau periode kan Anda sudah tahu ya. Omega kan 2pi per T. Berarti T itu 2pi per omega. Ya, jadi 2pi omeganya dibalik akarnya. Akar R kuadrat tambah 2B kuadrat per 2GB. Nah, seperti ini. Ya. Inilah periodenya. Ya, jadi inilah bagaimana menghitung torsi bandul fisis, bandul yang ukurannya tidak bisa diabaikan. Beda dengan bandul ini. Kalau bandul ini kan ukurannya diabaikan, dianggap partikel ini. Tidak ada ukurannya. Ini bandul matematis namanya. Kalau ini bandul fisis, ya. Jadi kalau bandul seperti ini kan 2pi akar L per G kan. Kalau ini tergantung bentuknya, tergantung porosnya. Ya, itulah yang disebut dengan bandul fisis. Ya, bagaimana cara menghitungnya pakai metode torka? Karena rotasi saja jadi torka. Hukum 2 Newton, satu lagi pakai energi. Mudah-mudahan Anda bisa bandingkan dua-duanya. Mana yang Anda gunakan terserah, mana yang Anda senangi. Masing-masing punya keunggulan. Demikian yang bisa kita jelaskan pada Anda pada pertemuan part 8 ini. Kita akan lanjutkan lagi dengan besok dengan part 9. Terima kasih Anda telah mengunjungi video pembelajaran kami. Jika Anda merasa terbantu, silakan di-subscribe. Like, komen bagi yang belum subscribe, supaya Anda bisa mengikuti video-video terbaru kami dan juga untuk memberi semangat kepada tim kami agar terus setia melayani Anda. Fokus pada tujuan Anda, tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kaningan. Terima kasih.